San tidak hanya tertarik pada tanaman, tetapi juga sangat baik. Bagaimanapun, dalam kehidupan sebelumnya, semangat bela diri utamanya adalah tipe tanaman. Memotivasi merek Kaisar Perak Biru, Tang San juga memiliki tanaman merambat biru tua yang menggali. Setelah Kaisar Perak Biru bermutasi berkali-kali, dia dapat dengan jelas melihat ras apa itu. Tanaman merambat biru tua memiliki titik tajam pada mereka. Duri itu sendiri sangat keras, dan nafas tidak lemah. Tang San baru saja melepaskan tanaman merambat di sekitar tubuhnya, menunjukkan identitasnya sebagai roh. Semua jenis roh aneh, dan dibandingkan dengan monster, variasi garis keturunan roh sangat umum. Mencangkok antar ras yang berbeda adalah normal. Oleh karena itu, ada beberapa jenis monster roh mutan, yang tidak akan membuat roh merasa aneh sama sekali, tetapi merasa itu normal. Bahkan Kaisar Surgawi yang mengangkat Surgawi, adalah mutasi. Mutasi belum tentu merupakan hal yang baik di sisi klan monster, tetapi di sisi klan roh, mutasi adalah perwakilan yang kuat. Terlebih lagi, saat ini, garis keturunan Kaisar Perak Biru Tang San memancarkan aura garis keturunan tingkat kedua. Saat berpartisipasi dalam turnamen elit pengadilan leluhur, selain menggunakan Yin dan Yang Qi, Tang San tidak pernah menggunakan Kaisar Perak Birunya, jadi dia tidak perlu khawatir akan dikenali. Naiki Gunung Suci King Kong. Memasuki jajaran Gunung Suci Roh Emas, Tang San merasa sedikit aneh. Apa yang datang dari Gunung Suci Vajra bukanlah aura tajam yang dilihatnya di kejauhan. Ini adalah rasa lengket yang sangat istimewa. Ada lapisan lingkaran cahaya keemasan di permukaan Gunung Suci Jinjing. Setelah memasuki lingkaran cahaya emas ini, sepertinya terendam dalam cairan kental. Cairan ini akan menyerang tubuh, mempengaruhi dirinya sendiri, dan membuatku merasa berat. Oleh karena itu, berbagai ras roh yang memanjat di depannya dikelilingi oleh lingkaran cahaya emas. Ada beberapa ras roh yang sedang memanjat, dan segera berdiri diam di tangga. Kemudian tidak butuh waktu lama, tubuhnya seolah membeku, lalu langsung meluncur turun gunung. Tidak sedikit keberadaan seperti itu, dan tidak ada yang peduli setelah mereka jatuh di kaki gunung. Setelah beberapa saat, mereka bisa bangun dan pergi perlahan dengan lingkaran emas di tubuh mereka, seolah-olah tubuh mereka menjadi sangat berat. Melalui perasaannya sendiri, Tang San secara bertahap menemukan apa yang dibawa oleh Gunung Suci Jinjing kepada para pendaki. Itu adalah elemen tanah yang sangat murni. Setelah elemen tanah ini menyerang tubuh, itu akan memantapkan tubuh pendaki dan berguling ke bawah. Namun, unsur tanah ini juga akan melembabkan pendaki sampai batas tertentu, terutama melembabkan kulit, yang akan membuat kulit menjadi lebih keras karena pengaruh unsur tanah. Dan semakin tinggi pendakian, semakin kuat konsentrasi elemen ini, dan semakin dalam infiltrasi tubuh. Infiltrasi yang dalam ini secara bertahap akan mempengaruhi bagian dalam tubuh. Oleh karena itu, tidak semua ras cocok untuk jenis makanan ini. Setelah diberi makan oleh elemen tanah, tubuh akan menjadi berat, fleksibilitas akan terpengaruh, dan pertahanan tubuh akan ditingkatkan. Ini tidak diragukan lagi adalah pedang bermata dua. Tentu saja, untuk beberapa ras tertentu, itu lebih cocok. Misalnya, jika kamu tidak mengejar kecepatan, dan tubuhmu memiliki pertahanan yang kuat, kamu secara alami dapat naik ke level yang lebih tinggi. Namun, untuk Tang San, jika dia harus memilih, fleksibilitas pasti akan lebih penting daripada cara yang berat untuk meningkatkan pertahanan. Oleh karena itu, dia tidak mencoba menyerap energi ini, dan elemen tanah ini tidak terlalu membantu kultivasinya saat ini. Hanya menanggung invasi elemen bumi dan memanjat dengan cepat. Cahaya keemasan di sekitar tubuhnya menjadi lebih intens dan lebih tebal. Kecepatan pendakian Tang San juga menurun. Tapi dia masih jauh lebih cepat daripada pendaki lain di sekitarnya, dan dia dengan cepat melintasi lereng gunung. Dia sebenarnya memiliki token Kaisar King Kong Tianjing, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk melihat Kaisar, dan yang lain tidak dapat mengungkapkan identitasnya di depannya. Kaisar surga yang tidak dikenal ini tidak dapat dibandingkan dengan Kaisar Iblis Besar Harimau Putih dan Orang Suci Pedang Besar. Ketika Tang San mendaki lebih dari 2/3 gunung, tekanan mulai meningkat. Selain elemen tanah yang berat, tekanan tajam mulai datang dari puncak gunung. Juga mulai ada elemen tanah yang kuat melonjak di bawah kakinya, seperti duri, untuk menerbangkannya keluar dari puncak gunung suci. Tapi ini tentu saja tidak bisa menghentikan Tang San, hanya mengandalkan kendali Kaisar Perak Biru, dia terus bergerak ke atas dengan bebas.
Di depannya adalah perisai yang dipasang oleh Kaisar Perak Biru, dan di bawahnya, Kaisar Perak Biru menopang tubuhnya seperti kaki laba-laba, dengan cepat mengubah titik pendaratan di celah duri, dan tentu saja dia bisa bergerak maju terus-menerus. Secara bertahap, Istana Jinjing dari Gunung Suci Jinjing sudah ada di depanmu. Ada senyum tipis di sudut mulut Tang San, dan dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan darah di tubuhnya melonjak, mendorong tubuhnya ke atas dengan cepat. Kaisar biru perak di sekitar tubuh tertutup ke dalam, dan aura kedekatan dengan tanaman mekar keluar. Adegan aneh muncul, di antara banyak praktisi dari berbagai kelompok etnis yang mendaki Gunung Suci Roh Emas, semua praktisi dengan atribut tanaman memancarkan beberapa esensi, dan berkumpul menuju Tang San, menyebabkan formasi di sekelilingnya. Lapisan lingkaran cahaya biru muda mengisolasi elemen bumi yang menyerbu dirinya sendiri dari luar, dan dengan cepat mendaki gunung dan secara paksa naik ke puncak. Domain perak biru, ini adalah kemampuan kehidupan Tang San sebelumnya. Dengan evolusi dan peningkatan berkelanjutan dari Kaisar Perak Biru, dia telah mensimulasikannya dan mengubahnya menjadi kemampuan intinya dari Kaisar Perak Biru. Blue Silver Domain dapat terhubung dengan semua tanaman di dalam area cakupan, menghubunginya, terhubung dengannya, dan memobilisasi energinya untuk digunakan sendiri. Kekuatan medan ini lebih kuat di mana ada banyak tanaman. Meskipun tidak ada tanaman yang tumbuh di Gunung Suci Roh Emas, mereka yang mendaki Gunung Suci semuanya kuat. Meskipun jenis tanaman lebih sedikit daripada jenis biji, masih ada jumlah tertentu. Saat ini, menggunakan kekuatan untuk memperkuat dirinya, segera membuat pendakian terakhir Tang San jauh lebih mudah. Domain, sebuah suara berat terdengar. Di depan Istana Emas, seorang pria kekar berdiri di sana. Itu tampak seperti humanoid, memegang perisai raksasa di tangannya, menatap Tang San dengan mata terbakar. Tang San menahan tanaman merambat yang tersebar di sekujur tubuhnya, mengangguk memberi salam, dan berkata, "Halo." Pria kuat itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika kamu ingin memasuki Istana Emas, kamu harus lulus ujianku. Jika kamu dapat mendukung seranganku selama 3 menit, atau menghancurkan pertahananku, kamu akan lulus ujian. Tentu saja, kamu tidak perlu memikirkan yang terakhir." Saat dia mengatakan itu, perisai raksasa di tangan pria kuat itu tiba-tiba terbanting ke tanah dan mengeluarkan raungan rendah. Tinggi pria kuat ini adalah 2,5 meter, dan perisai raksasa di tangannya bahkan lebih besar, tingginya 3 meter dan lebar 1,5 meter, lebar di bagian atas dan sempit di bagian bawah. Bagian bawah adalah bentuk segitiga. Tebal dan ulet, bahkan kekuatan mental dapat diisolasi. Meskipun benda ini bukan artefak, itu tidak berarti lebih rendah dari artefak biasa dari sudut pandang defensif murni. "Tolong," Tang San memberi isyarat padanya. Tujuan kedatangannya adalah untuk menantang yang kuat dari roh Vajra, untuk mendapatkan kekuatan garis keturunan. Itu wajar untuk melihat orang ini. Dari nafas lawan, kamu dapat merasakan bahwa ini adalah praktisi tingkat Raja Iblis. Dibandingkan dengan ras lain, ini adalah yang paling mudah bagi silsilah Vajra untuk mengatasi kesengsaraan, karena mereka bagus dalam pertahanan, dan jauh lebih mudah bagi ras bertahan untuk mengatasi malapetaka. Tentu saja, kemudahan mengatasi bencana juga menyebabkan kurangnya potensi tindak lanjut mereka. Pria kuat itu jelas tidak berencana untuk mengatakan apa-apa lagi kepada Tang San. Dia melangkah maju, memegang perisai raksasa, langsung menuju Tang San dan menyerbunya. Perisai itu meluncur ke udara dan menghantam udara. Kecepatannya tidak terlihat cepat, tetapi ketika bergerak, rasanya seperti gunung mendorong secara horizontal. Kekuatan besar mendorong perisai besar, dan cahaya kuning meledak, menutupi area yang luas secara langsung, membuatnya tidak dapat dihindari. Tanaman merambat di sekitar Tang San tiba-tiba memantul, puluhan tanaman merambat lurus ke arah lawan dan melilit mereka. Pada saat yang sama, 4 tanaman merambat tiba-tiba mengerahkan kekuatan di sekitar tubuhnya untuk menopang tanah, mendorong tubuhnya untuk bangkit, bergegas langsung dari tanah ke udara. Raja Peri King Kong berteriak keras, "Sok!" Dia membanting perisai ke tanah di tangannya, dan segera, cahaya kuning Peng Pai meledak, dan semua tanaman merambat yang bergegas ke arahnya terbang keluar, tidak memberikan kesempatan untuk menjerat sama sekali. Pada saat yang sama, ia menatap Tang San yang terbang ke langit. Dia meninju keluar dari udara, dan awan cahaya kuning mengejar tubuh Tang San seperti bola meriam. Tang San dengan cekatan berbalik di udara, dan tidak mengambilnya terlalu keras. Dia menggunakan beberapa tanaman merambat untuk melayang cepat di atas kepalanya,
dan benar-benar melakukan tendangan voli lagi, menghindari pengeboman tinju. Pada saat yang sama, ratusan tanaman merambat kaisar perak biru turun dari langit dan langsung menutupinya di bawah. Tanaman merambat membentuk sangkar, menjebak King Kong King. Raja Iblis mengangkat perisainya yang berat dan membombardirnya dengan berani ke atas. Perisai berat meledak dengan bayangan yang menyilaukan, dan segera membuka sangkar dan terus memperbesar. Dan Tang San juga mengambil kesempatan ini untuk mendarat dengan cepat. Satu persatu tanaman merambat berenang mendekati tanah, melilit satu sama lain lagi. Pada saat yang sama, dia juga melompat, tanaman merambat berdiri satu demi satu, berkumpul di sekelilingnya, mengambil tubuhnya sebagai pusat, seolah-olah berubah menjadi pesawat ulang-alik besar, dan langsung menuju Raja Iblis King Kong. Tombak Kaisar Perak Biru. Sangkar biru perak telah dibuka saat ini, tetapi tanaman merambat di tanah telah terjerat lagi. Serangan Tang San tidak terasa kuat bagi Raja Roh King Kong, tetapi cara mengatasi kekakuan dengan kelembutan ini membuatnya terasa sangat tidak nyaman dalam pertempuran. Dan baru saja dikatakan bahwa selama Tang San bisa bertahan lebih dari 3 menit, dia akan lulus ujian. Waktu terus berlalu, jadi itu juga sedikit mudah tersinggung saat ini. Sinar cahaya kuning naik seketika, dan hanya mendengarkannya meraung keras, fluktuasi kesadaran pada tubuh langsung menjadi kekerasan. Perisai raksasa itu muncul di hadapan badai, dan dengan volume awalnya yang sangat besar sebagai pusatnya, tiba-tiba berkembang menjadi perisai super raksasa setinggi 10 meter. Di permukaan perisai raksasa, cahaya kuning menyilaukan tiba-tiba meledak, seperti tembok raksasa, dan langsung menuju Tang San. Apakah ini sebuah trik? Ada senyum tipis di sudut mulut Tang San, dia mengangkat tangan kirinya, dan di telapak tangannya, piringan formasi teleportasi muncul. Detik berikutnya, dia menghilang dari udara. Sinar cahaya seperti dinding raksasa menyapu tempat dia sebelumnya, dan pada saat ini Tang San, masih dalam sikap tombak Kaisar Perak Biru, menikam punggung Raja King Kong. Saat Tang San menghilang, yang satu ini menyadari bahwa itu tidak baik, dan tidak berbalik, otot-otot di belakang punggungnya tiba-tiba berkontraksi. Seluruh tubuh tampak mengeras menjadi patung dalam sekejap, dan seluruh tubuh meledak dengan cahaya keemasan yang kuat. Tanaman merambat memudar dari tubuh Tang San, dan dia menamparkan rompi lawan dengan satu telapak tangan. Kaisar Perak Biru melilitnya, dan langsung mengikat Raja Iblis dari belakang. Tidak ada keraguan tentang kekuatan pertahanan roh King Kong, dengan cepat mengumpulkan kekuatan darahnya sendiri, dan itu akan menghancurkan kastil anggur. Ia memiliki keyakinan mutlak, dalam menghadapi lawan yang tidak setingkat Raja Iblis, bahkan jika mereka berdiri di sana dan membiarkan lawan bertarung, lawan tidak akan bisa menghancurkan pertahanan mereka. Namun, seperti yang menggembirakan, tiba-tiba, rompi itu tampaknya memiliki kekuatan hisap, dan duri di permukaan kulit juga menembus ke dalam kulit bagian dalam. Meskipun tidak merusak pertahanan kulitnya, kekuatan hisap itu datang dari anggota badan ketika kerangka itu datang, itu benar-benar membuat kekuatan garis keturunannya kosong, dan gagal untuk memecahkan sulur anggur untuk pertama kalinya. Raja Iblis King Kong sangat marah, dan meraung lagi, menggunakan indera spiritualnya untuk mendesak darahnya sendiri untuk mengalir, dan kekuatan darah yang lebih kuat meledak seketika, dan cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba membengkak dengan tubuhnya sebagai pusat. Boom, tanaman merambat Kaisar Perak Biru langsung meledak, dan tubuh Tang San juga terbalik, terbang langsung keluar dari jangkauan puncak gunung. Senior benar-benar kuat, datang dan minta saran lain kali. Suara Tang San berangsur-angsur menghilang. Raja Iblis Peri King Kong berbalik dan melihat sebentar, tetapi yang dia lihat adalah sosok yang dengan cepat menuruni gunung. Hei, tunggu, jangan pergi dulu. Raja King Kong buru-buru berteriak, tetapi Tang San begitu cepat sehingga dia sudah menghilang tanpa jejak. Roh King Kong tertegun sejenak, lalu menggaruk kepalanya. Kamu tampaknya telah pergi agak terlalu jauh sekarang. Ini hanya ujian, tetapi baru saja, aku telah melakukan yang terbaik pada akhirnya, dan aku tidak memiliki apapun untuk dipamerkan dengan menjatuhkan lawan. Sebaliknya, penerapan kekuatan garis keturunan mutan orang ini sebenarnya cukup bagus. Omong-omong, dan teleportasi yang menjijikkan itu, benda ini benar-benar menjengkelkan. Apalagi untuk orang sepertiku yang tidak pandai dalam hal kecepatan, aku sangat membencinya. Lupakan saja, ayo pergi. Tang San dengan cepat melangkah keluar dari Gunung Suci Roh Emas, dengan senyum tipis di wajahnya, lebih halus dari yang diharapkan.
Efeknya cukup bagus. Kekuatan garis keturunan Raja Iblis King Kong ini sangat kuat, dan fondasinya kokoh dan stabil. Ini jelas merupakan keberadaan yang sangat baik di antara Raja garis keturunan tingkat pertama. Pasti ada praktisi monster tingkat Raja dari klan monster yang lebih kuat darinya, tapi mungkin tidak banyak yang bisa mematahkan pertahanannya. Jika kamu ingin benar-benar mengalahkannya, aku khawatir kamu perlu menggunakan transformasi Jinmeng, jika tidak maka akan sulit untuk menghancurkan pertahanan. Perisai raksasa juga merupakan hal yang baik, dan itu harus disempurnakan dari King Kong. Aku harus mengatakan, klan roh lebih kaya daripada klan monster. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya kita harus segera kabur, jika King Kong Jingjing menemukan petunjuknya maka akan berakibat buruk. Merek garis keturunan kuning cerah telah berkumpul di tubuhnya saat ini, dan disimpan di dantiannya olehnya. Setelah kamu pulang, segera serap. Sekarang setelah ada susunan teleportasi, akan lebih mudah untuk datang ke pengadilan leluhur di masa depan. Jangan khawatir tentang atribut ganda yin dan yang, pertama-tama tunggu dirimu untuk menstabilkan Kaisar Perak Biru, dan kemudian tingkatkan ke garis keturunan tingkat pertama melalui perpaduan esensi berlian. Setelah mencuri darah esensi King Kong, Tang San dengan cepat kembali ke White Tiger Hotel. Ayo pergi, ayo kembali sekarang. Tanpa berhenti lebih lama lagi, Tang San langsung mengajak Mei Gongzi untuk meluncurkan formasi teleportasi di lantai 2. Dibandingkan dengan lingkaran sihir sementara ketika aku melarikan diri dari istana leluhur terakhir kali ini harus disempurnakan terlalu banyak. Cahaya dari susunan teleportasi hanya terbatas pada ruangan, dan pada saat berikutnya, mereka menghilang dari udara. Hanya 1 menit setelah mereka pergi, Kaisar Iblis Harimau Putih muncul di ruang teleportasi, merasakan fluktuasi ruang yang tersisa, dan kemudian melihat situasi di lingkaran sihir, dia menunjukkan pandangan yang bijaksana. Formasi teleportasi ini dibangun oleh Tang San dan dia mengawasi dengan matanya sendiri, tetapi karena ini, dia memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang formasi teleportasi. Meskipun dia tidak sepengetahuan Tang San dalam hal ini, sebagai seorang kaisar, sangat sensitif terhadap energi sekecil apapun. Perubahan akan memiliki penilaian yang sangat akurat. Kaisar Iblis Harimau Putih tahu bahwa formasi teleportasi ini sendiri sangat ajaib. Namun, untuk menyelesaikan teleportasi jarak sangat jauh, tidak hanya basis kultivasi yang harus cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengaktifkan mata formasi. Itu harus menjadi artefak yang telah menangkap atribut ruang. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Menurut pendapatnya, artefak atribut ruang secara alami seharusnya menjadi Tianjiling di tangan cucunya. Itu adalah artefak dari klan monster merak. Bagaimana dia tahu bahwa Tianjiling telah menggigil baru-baru ini, dan seseorang akan memperbaikinya. Cahaya berkedip, dan di dalam gua di pinggiran kota naga hitam, Tang San dan Mei Gongzi diam-diam muncul. Melihat pemandangan yang akrab di gua, mata Mei Gongzi dipenuhi dengan kecemerlangan, dan dia berhasil. Tidak ada keraguan bahwa mereka berhasil, dan mereka datang begitu jauh ke kota naga hitam hanya dengan 1 teleportasi. Hanya perlu 1 teleportasi lagi, dan kamu harus dapat kembali ke lembah emas. Keduanya bermeditasi di tempat, memulihkan kekuatan mental dan kesadaran yang dikonsumsi. 1 jam kemudian, Tang San melepaskan suar ruang waktu lagi untuk memobilisasi lingkaran sihir, berkomunikasi dengan inti lingkaran teleportasi super. Saat berikutnya, mereka telah meluncurkan teleportasi kedua. Ketika nafas kehidupan yang akrab masih ada, mereka sudah kembali ke lembah emas. Dari halaman leluhur hingga kembali ke lembah emas, seluruh proses memakan waktu lebih dari 1 jam. Betapa luar biasa ini, dan ini pasti pertama kalinya dalam sejarah seluruh benua peri. Mei Gongzi menoleh untuk melihat Tang San, detak jantungnya tidak bisa membantu mempercepat sedikit. Dengan susunan teleportasi seperti itu, ada terlalu banyak hal yang dapat dimanipulasi antara kota Keri dan pengadilan leluhur. Justru karena kota Keri adalah kota utama yang paling jauh dari istana leluhur, jadi ada lebih banyak tempat untuk beroperasi. Ekspresi Tang San sama seperti biasanya, ini sudah seperti yang dia harapkan. Mei Gongzi menarik napas dalam-dalam, meskipun dia hanya pergi kurang dari 10 hari kali ini, dia telah memperoleh banyak hal. Membangun formasi teleportasi bersama dengan Tang San memperdalam pemahamannya tentang atribut luar angkasa. Pada saat yang sama, dia mengembangkan indera keilahiannya di White Tiger Hotel dan mempelajari niat pedang bersama dengan Sword Saint dan Great Demon Emperor.
Ini adalah kesempatan langka. Aku akan kembali dulu. Aku akan mengambil beberapa hari untuk mencerna pendapatan kali ini. Lalu aku akan menangani urusan kota Kerry. Aku akan kembali kepadamu dalam beberapa hari, kata Mei Gongxi. Kalau begitu biarkan aku memelukmu sebelum pergi, kata Tang San sambil tersenyum. Mei Gongxi tersipu dan meninju dadanya, tetapi Tang San memanfaatkan situasi itu dan menariknya ke dalam pelukannya. Memegangnya, Tang San sedikit enggan untuk melepaskannya. Tubuh lembut dengan aroma samar membuat pikirannya mabuk. Oke, aku pergi. Mei Gongxi bergerak dalam pelukannya. Kembalilah padaku lebih awal. Tang San melepaskan pelukannya. Oke, Mei Gongxi sedikit tersipu, sedikit mengangguk, dan kemudian mulai berteleportasi dan meninggalkan lembah emas. Saat Mei Gongxi pergi, mata Tang San juga kembali tenang. Dia berjalan keluar dari gua dan datang di bawah pohon emas. Sambil menyerap nafas kehidupan yang berasal dari pohon emas, dia bermeditasi tentang pertukaran dengan dua kaisar di pengadilan leluhur. Di depan Mei Gongxi, dia tidak pernah menunjukkan apapun. Tapi hatinya sebenarnya agak berat. Dari reaksi Raja Iblis Harimau Putih dan Kaisar Iblis Pedang Sein, tidak mudah bagi Mei Gongxi untuk berhasil mewarisi tahta dan menjadi penguasa kota Kerry yang sebenarnya. Zusun adalah rintangan terbesar, dan itu seharusnya terjadi karena ide Kaisar Iblis Tianhu. Orang yang mengendalikan keberuntungan, di depannya, baik keberuntungannya sendiri maupun keberuntungan Mei Gongxi harus dideteksi olehnya. Dengan bantuan matanya yang teliti, ia juga dapat menyembunyikan perubahan keberuntungannya sampai batas tertentu, tetapi keberuntungan Mei Gongxi tidak dapat disembunyikan. Tang San mampu mengamati melalui mata surgawi Lingqi bahwa setelah budidaya Mei Gongxi menembus ke tingkat dewa, keberuntungannya meroket seperti ledakan kekuatan. Apa artinya keberuntungan seperti itu? Jika dia dilihat oleh Kaisar Iblis Rubah Surgawi, dia setidaknya harus menjadi kaisar. Tapi Peacock mengintip rahasia langit, bisakah Tianhu yang bertanggung jawab atas keberuntungan, membuatnya benar-benar tumbuh dewasa? Selain itu, sikap istana leluhur terhadap manusia juga sangat penting. Tapi bisakah pemukiman manusia terus dibangun? Atau berakhir di sini, seperti apa yang dikatakan Kaisar Iblis Harimau Putih? Ini jelas tidak mungkin. Seperti kata pepatah, panah harus ditembakkan ke tali. Umat manusia akhirnya memiliki pelindung seperti penguasa kota dari kota utama. Ketika berita ini disebarkan oleh organisasi penebusan, itu sangat menggembirakan dan menggairahkan bagi semua manusia, dan juga merupakan cara terbaik untuk membuat umat manusia menjadi kohesif. Dalam keadaan seperti itu, jika pembangunan pemukiman di sisi kota Kerry tiba-tiba dihentikan, tidak ada keraguan bahwa hati orang-orang yang kental akan segera runtuh. Manusia itu rapuh, tidak hanya secara fisik, tetapi juga mental. Sebagai budak, mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk berbalik. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mereka bisa bertarung? Namun, begitu istana leluhur datang, bisakah Kerry City benar-benar bisa melindunginya? Belum lagi Mei Gongxi belum berhasil melakukan pembekalan. Bahkan jika dia benar-benar menjadi penguasa kota Kerry, ketika kehendak para leluhur benar-benar datang, bagaimana mungkin Mei Gongxi dapat menghentikannya? Aku sendiri juga tidak bisa. Kamu harus mempersiapkan lebih banyak. Tang San mengambil keputusan. Apa yang dilihatnya jauh lebih jauh dari Mei Gongxi. Jika manusia ingin bertahan hidup lebih baik, mereka tidak boleh beruntung. Bertaruh bahwa pengadilan leluhur akan membiarkan orang membangun tempat berkumpul tidak berbeda dengan berjuang untuk hidup. Bahkan bisa dikatakan merayu kematian. Memikirkan hal ini, Tang San memiliki rencana di benaknya. Harus dipersiapkan sejak dini. Duduk di samping pohon emas bersila, Tang San menatap ke dalam. Garis keturunan esensi King Kong dengan aura yang kuat memancarkan cahaya redup. Ini adalah garis keturunan dari praktisi urutan ke-10. Tetapi sebenarnya apa yang bisa diserap Tang San hanyalah puncak urutan ke-9. Sebelum menembus tingkat dewa, batas atas kekuatan garis keturunannya seperti itu. Meskipun perubahan Jin Meng dapat bertarung melawan tingkat dewa, itu tidak berarti bahwa itu sudah menjadi tingkat dewa, tetapi ini adalah konfrontasi tingkat 9 dengan tingkat dewa, yang merupakan kengeriannya. Alasan mengapa dia memilih esensi roh King Kong tingkat dewa adalah untuk dapat menyerap garis keturunan esensi roh King Kong yang menghasilkan transformasi tertentu, dan itu harus menjadi puncak dari urutan ke-9, batas atas yang dapat dia tanggung. Tanpa terlalu banyak keraguan, Jin Meng berubah menjadi pelindung tubuh,
Dikendalikan oleh Ling Qitianyan, Tang San mengendalikan garis keturunan esensi roh King Kong untuk bergabung langsung dengan Kaisar Perak Birunya. Agar tidak menghasilkan efek yang merugikan, dia dengan sengaja mengendalikan pembukaan pusaran Yin dan Yang, dan tidak berpartisipasi dalam fusi ini. Aura darah roh King Kong sangat padat. Ketika fusi dimulai, Tang San merasa seolah-olah tubuhnya akan mengeras. Tak terlihat, ada hubungan yang tidak dapat dijelaskan antara tubuhnya dan bumi. Fluktuasi elemen melonjak. Ketika bersentuhan dengan garis keturunan Kaisar Perak Biru, itu secara langsung meluncurkan antifagositosis terhadap garis keturunan Kaisar Perak Biru. Meskipun garis keturunan Kaisar Perak Biru telah mengalami serangkaian peningkatan oleh Tang San, itu sebenarnya hanya garis keturunan tingkat kedua sekarang. Garis keturunan roh King Kong adalah garis keturunan murni tingkat pertama. Meskipun bukan garis keturunan tingkat pertama terkuat di antara ras roh, ia memiliki pertahanan terkuat. Perpaduan keduanya, esensi roh King Kong secara langsung berada di atas angin. Namun, hati Tang San bukan milik roh King Kong, kesadaran spiritualnya langsung tertanam di Kaisar Perak Biru, memungkinkan darah roh King Kong dicap untuk menyerang, hanya mengandalkan darah Kaisar Perak Biru untuk menyerap karakteristik roh King Kong sedikit demi sedikit, kembangkan dirimu. Pada saat seperti itu, perubahan Jin Meng yang mendominasi memainkan peran yang sangat kuat. Dampak dari Raja Kong Jing sangat keras, dan dia ingin menerobos pertahanan Kaisar Perak Biru. Tetapi Kaisar Perak Biru memiliki berkah keberuntungan dengan mata surgawi yang konsonan, dan divisi transformasi Jin Meng serta perlindungan untuk esensi roh King Kong, itu hanya bisa diserap oleh Tang San sedikit demi sedikit. Tang San tidak akan pernah melakukan satu hal secara membabi buta, kecuali bahwa terakhir kali perpaduan mamut emas dan perubahan behemoth tiba-tiba menyebabkan pesawat ditekan adalah kasus khusus, maka penyatuan darah secara alami tidak akan memiliki masalah seperti itu. Secara bertahap, Kaisar Perak Biru itu sendiri mulai menjadi jernih. Itu masih merupakan perpaduan biru dan emas, tetapi berubah menjadi anggur transparan. Ketangguhannya meningkat dengan kelipatan geometris. Itu meletus dengan cepat, dan segera memasuki tingkat garis keturunan tingkat pertama. Tubuh Tang San juga menunjukkan beberapa fitur transparansi. Dia bisa merasakan bahwa dengan munculnya garis keturunan tingkat pertama yang baru ini, ketangguhan tubuhnya juga sedikit meningkat. Tapi perasaan kenyang yang ekstrim membuatnya lebih sulit untuk ditekan. Tang San saat ini, tubuhnya seperti balon yang digelembungkan secara ekstrim. Jika terjadi kesalahan, itu akan meledak saat disentuh. Dan ledakannya secara alami menyebabkan kedatangan kesusahan guntur, dan dia langsung dihadapkan pada kesusahan yang melampaui harapan. Ini adalah situasi yang benar-benar tidak ingin dihadapi Tang San sekarang. Dia harus menunggu sampai saat yang dia pikir adalah yang terbaik untuk selamat dari bencana. Ketika merek garis keturunan esensi roh King Kong sepenuhnya diserap oleh Kaisar Perak Biru, langit sudah cerah, dan matahari bersinar di pohon emas melalui lubang-lubang di langit, menyinarinya dengan cemerlang. Aura Tang San sendiri tertahan, dia sebenarnya menyerapnya dengan relatif cepat, tetapi setelah itu dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk menstabilkan dan mengompres dirinya sendiri. Dia sekarang adalah puncak tingkat ke-9. Di antara banyak jejak garis keturunan, hanya perubahan waktu yang bukan tingkat pertama, perubahan kristal tidak mudah untuk dinilai, dan mata badak tidak cukup untuk puncak urutan ke-9. Tanda garis keturunan yang tersisa semuanya adalah eksistensi super kuat di tingkat pertama. Ada juga garis keturunan super yang duduk di atas tahta. Dalam keadaan ini, jika bukan karena fakta bahwa melampaui kesengsaraan kemungkinan akan menghadapi masalah besar, Tang San akan sepenuhnya puas dengan pilihannya untuk melampaui kesengsaraan. Tapi sekarang dia hanya bisa menunggu, dan kemudian dia bahkan tidak berani berlatih Xuan Tiangong, melainkan menghabiskan lebih banyak energi untuk memelihara kesadaran spiritual dan melakukan berbagai persiapan. Dia masih memiliki banyak hal untuk dipersiapkan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Mei Gongxi. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi telah berlalu. Tang San telah bermeditasi diam-diam selama sebulan terakhir, dan pada saat yang sama, dengan menyerap energi kehidupan pohon emas, ia menstabilkan kultivasinya yang membengkak hingga ekstrim. Itu akhirnya ditekan, yang terkait erat dengan kemampuan tubuhnya saat ini untuk bertahan. Perubahan Jin Meng sangat meningkatkan kapasitas energi tubuhnya. Hanya dengan menyelesaikan penindasan yang stabil seperti itu dia berani menunjukkan kemampuannya. Jika tidak, satu hal buruk akan menyebabkan bencana. Setelah periode waktu ini,
kota Keri tampaknya telah benar-benar kembali normal. Dengan dukungan Tetua Agung, Sang Putri, meskipun masih ada suara yang berbeda di dalam klan monster merak, posisi Patriark baru Mei Gongzi dapat dianggap sebagai kursi yang kokoh. Selama periode ini, Mei Gongzi dan Tang San pergi ke istana leluhur lagi. Tidak ada tujuan lain kali ini, yang paling penting adalah menggunakan ruang pelatihan Kaisar Iblis Harimau Putih Besar untuk menumbuhkan kesadaran spiritual. Tang San bertemu kucing besar secara pribadi. Kucing besar itu berhasil menerobos dan resmi memasuki level dewa. Tetapi setelah melihat Tang San, itu akan mulai mundur. Klan Singa Emas menyediakannya dengan sumber daya inti paling banyak untuk membantunya maju lebih cepat. Penampilan seorang pangeran yang benar-benar berada di sisi terang dan harus datang ke istana leluhur untuk melaporkan tugasnya berbeda dari Mei Gongzi. Kucing besar memiliki garis keturunan tingkat pertama, dan jelas memiliki penampilan seorang kaisar, tetapi tidak sekuat Mei Gongzi. Tetapi kenyataannya, di mata Singa Emas, ia memiliki bakat untuk menyentuh kaisar setelah memahami dunia membunuh dewa. Secara alami, kami akan berusaha sekuat tenaga untuk mendukung peningkatannya, dan untungnya, kami akan menghadapi musuh lama Singa Emas di masa depan. Kucing besar sendiri tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mundur, tetapi dia memberi Tang San banyak sumber daya untuk dibawa ke klan Liger untuk berkultivasi. Setelah menyelesaikan masalah garis keturunan, meskipun jumlah Liger terbatas sekarang, dalam hal bakat, itu juga merupakan bakat di tingkat garis keturunan tingkat pertama. Akan ada beberapa pemain kuat di masa depan. Beberapa Liger yang lebih tua dari kucing besar juga memiliki kesempatan untuk menembus ke tingkat dewa, dan ini membutuhkan sumber daya. Kurang dari 10 bulan sebelum batas waktu bagi Mei Gongzi untuk pergi ke istana leluhur untuk melaporkan tugasnya. Waktu hampir habis, dan Mei Gongzi telah berlatih keras siang dan malam, sehingga ia dapat meningkatkan kultivasinya ke tingkat yang lebih tinggi sebelum pergi ke sesi tanya-jawab. Dalam kultivasi Tang San, salah satunya adalah menempatkan transformasi kekuatan spiritual ke posisi inti, dan yang lainnya adalah berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki suar ruang waktu. Semakin baik artefak ilahi ini disempurnakan dan semakin cocok untuknya, semakin itu akan membantunya. Kedatangan aliran besi esensi api surgawi yang tak berujung membuat cairan api surgawi Tang San yang berwarna-warni semakin kuat, dan proses pemurnian berjalan dengan lancar. Sebagian besar kesadaran spiritual yang ia kembangkan juga diinvestasikan dalam pemeliharaan suar ruang waktu. Suar ruang waktu adalah kunci terobosan Tang San untuk menjadi dewa, dan itu juga terkait dengan apakah Mei Gongzi dapat berhasil menyelesaikan pembekalannya. Dia tidak berani mengendur sejenak. Xiao Mei, aku mungkin harus pergi sebentar. Setelah latihan malam, Tang San dan Mei Gongzi bangun dari meditasi mereka hampir pada waktu yang bersamaan. Tapi kata-katanya membuat wajah Mei Gongzi langsung berubah warna. Kemana kamu pergi? Mei Gongzi berseru dan bertanya. Tang San berkata, jangan khawatir, seharusnya tidak terlalu lama. Aku akan pergi ke kedalaman samudra biru yang tak berujung. Mei Gongzi menghela nafas lega, dia tahu bahwa dia adalah dewa laut di kehidupan sebelumnya, dan dia telah melihat kekuatan yang dia tunjukkan di laut. Apa yang akan kamu lakukan? Mencari terobosan. Mei Gongzi bertanya. Dia juga menantikan terobosan Tang San untuk menjadi dewa. Setelah berkultivasi dengannya begitu lama, dia secara bertahap memahami latar belakangnya sendiri. Dia bahkan lebih mengerti betapa pentingnya bagi Tang San untuk menembus tingkat dewa. Selama dia bisa menembus level dewa, semuanya akan berbeda. Apalagi jika kamu dapat menyelesaikan terobosan sebelum pergi ke istana leluhur untuk melaporkan pekerjaan, itu yang terbaik. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku tidak bisa mengatasi bencana di lautan. Ini akan membawa bencana besar ke lautan biru yang tak berujung. Selain itu, di lautan biru yang tak berujung, aku khawatir aku tidak bisa menyelesaikan transendensi. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Mei Gongzi bertanya dengan curiga. Tang San berkata dengan sungguh-sungguh, pergi cari tempat yang cocok untuk bertahan hidup. Ada pulau yang tak terhitung jumlahnya di laut. Aku ingin menemukan beberapa pulau yang cukup besar untuk bermigrasi bagi kita manusia. Sekarang ada hampir ribuan orang di pemukiman. Skalanya semakin besar dan besar, yang telah menyebabkan beberapa ketidakpuasan di kota Keri, dan tidak mungkin bagi pengadilan leluhur untuk tidak mengetahuinya. Sekarang pengadilan leluhur tidak menyebabkannya, itu tidak berarti bahwa itu tidak akan terjadi di masa depan.
Itu juga akan memengaruhi pembekalanmu. Demi keamanan klan, dan untukmu, kami harus melakukan banyak persiapan. Mei Gongzi tertegun sejenak, ada banyak klan laut di laut, dan kami belum pernah mencoba mengirimkannya. Bagaimana kami bisa mengangkut mereka ke sana? Tang San berkata, ini adalah hal penting yang harus kamu lakukan selanjutnya. Setelah aku pergi, kamu pergi ke pemukiman manusia kami, dan biarkan organisasi memobilisasi klan yang memiliki transformasi Dewa Iblis untuk membangun kapal sesuai dengan cetak biru yang aku berikan. Sebanyak mungkin, kemudian kumpulkan makanan dan benih, serta kebutuhan sehari-hari. Ketika aku menemukan tempat yang cocok, aku akan membawa mereka untuk bermigrasi. Adapun klan laut, jangan khawatir. Mei Gongzi berkata, apakah kamu benar-benar perlu melakukan ini? Atau, setelah aku tanya jawab, jika tanya jawabku gagal? Tang San melambaikan tangannya dan berkata, tidak masalah apakah kita berhasil atau gagal, inilah yang harus kita persiapkan. Bahkan jika kami gagal, beberapa klan kami akan pergi ke pulau, setidaknya mereka tidak akan diperbudak lagi. Ketika Mei Gongzi mendengar kata-kata itu, dia mengangguk dan berkata, oke, ayo lakukan apa yang kamu katakan. Tang San menyerahkan cetak biru yang telah dia gambar, gambarnya sangat rinci, bagaimana membangun, bahan apa yang digunakan, bagaimana merakit, dan bagaimana meluncurkan ke dalam air setelah konstruksi. Seluruh prosesnya sangat jelas. Inilah yang Tang San luangkan waktu untuk menggambar bulan ini. Dia memilih bark, kapal yang relatif sederhana. Dalam kehidupan sebelumnya, pembuatan kapal sebenarnya membutuhkan berbagai kerajinan termasuk kayu pengering udara, dan butuh waktu lama untuk menyelesaikannya. Tapi ini relatif lebih mudah bagi bintang Falan, karena sumber daya pesawat ini terlalu kaya. Misalnya, di dunia ini, ada kayu tihua yang tidak menyusut atau membengkak karena kekeringan atau kelembaban sama sekali, yang memecahkan masalah material. Dan Carrie sendiri kaya akan pohon ini. Dan ada sejumlah besar pengguna yang cakap yang dapat sangat mempersingkat waktu konstruksi. Sedangkan untuk manuver perahu, tentu menjadi masalah. Tapi itu tidak akan menjadi masalah jika seseorang dengan kemampuan ada di sana, belum lagi Tang San pasti akan mengikutinya ketika dia benar-benar pergi ke laut. Dewa Laut mengawalnya, dan masalah manuver perahu tentu saja tidak jadi masalah. Kapan kamu pergi? Mei Gongzi bertanya. Tang San berkata, aku siap untuk pergi sekarang. Coba untuk pergi lebih awal dan kembali lebih awal. Mei Gongzi berkata dengan enggan, oke. Kalau begitu kamu harus pergi dan kembali lebih awal. Aku juga akan pergi ke pemukiman mencari wali kota untuk mengaturnya bersama. Aku juga akan mengerahkan kamar dagang Lingqi untuk membantu. Tidak, jangan gunakan kamar dagang Lingqi. Tang San malah berkata, masalah ini harus dilakukan secara diam-diam, kita hanya bisa menggunakan kita untuk menebus orang kita sendiri. Jangan biarkan kota Carrie tahu bahwa pelabuhan itu di mana kamu melakukannya. Untuk membangun kapal juga harus jauh, yang terbaik adalah menemukan pelabuhan yang tidak berpenghuni. Ini seharusnya tidak sulit, dan monster itu sendiri tidak pernah pergi ke laut. Oleh karena itu, harus mudah untuk menemukan pangkalan yang baik. Bagaimana memilih pangkalan, aku juga menjelaskannya dalam gambar. Oke, Mei Gongzi mengangguk dan mengambil kata-katanya dalam hati. Tang San mengucapkan selamat tinggal kepada Mei Gongzi dan meninggalkan lembah emas secara langsung melalui teleportasi. Sekarang dia memiliki basis kultivasi yang dalam dan kekuatan spiritual yang kuat, tidak ada masalah untuk menggunakan teleportasi ruang secara terus-menerus. Tidak butuh waktu lama untuk mencapai pantai Laut Timur. Melihat laut yang tak berujung, ombaknya bergejolak, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan monster di tepi pantai. Klan laut kuat, dan sulit bagi klan monster untuk mendapatkan sumber daya atau makanan apapun di laut, tetapi terkadang klan laut pergi ke darat untuk mencari makanan untuk dibunuh. Seiring waktu, daerah dekat laut menjadi daerah terlarang. Namun, klan laut tidak bisa pergi ke darat terlalu lama, sehingga ruang lingkup invasi mereka juga terbatas. Merasakan suasana laut yang akrab, suasana hati Tang San tampak sedikit mereda. Jari-jari kaki mengetuk ringan di tanah, dan sayap transformasi penglong di belakangnya menyebar, mengepakkan sayapnya, dan terbang langsung menuju kedalaman samudra biru yang tak berujung. Lautan yang luas tidak terbatas, dan tidak mudah untuk menemukan sebuah pulau, dan tidak boleh terlalu kecil, harus cukup besar untuk memungkinkan orang bertahan hidup. Segera, Tang San terbang ke laut sejauh ratusan mil, pantai tidak lagi terlihat,
dan laut di bawah kakinya benar-benar berubah menjadi biru tua. Tang San tidak terus terbang, tetapi menarik sayapnya, berbalik, seperti anak panah, dan terjun langsung ke laut. Diam-diam memasuki air, hanya memercik sedikit. Ketika Tang San menyelam ke laut, dia segera merasa bahwa tubuhnya diselimuti oleh elemen air yang tebal. Nafas kehidupan dan energi elemen air di lautan biru yang tak berujung dapat digambarkan sebagai luas dan tak terbatas. Itu jauh lebih kaya daripada kehidupan laut di benua Douluo di kehidupan sebelumnya, tetapi sebelum reinkarnasinya, benua Douluo telah berevolusi, dan sekarang harus berbeda dari sebelumnya. Kesadaran ilahi sedikit berfluktuasi, dan cahaya keemasan dan bayangan yang duduk di tengah kesadaran ilahi memancarkan sedikit aura di bawah inspirasi Tang San. Segera, pola trisula emas kecil muncul di dahinya. Pola cahaya keemasan bersinar, dan mata Tang San tiba-tiba menjadi lebih cerah, dan dia bisa bernapas lega di laut dalam sekejap. Kulit menelan nutrisi di air laut, dan pikirannya yang eksklusif meluas keluar. Laut di sekitarnya tiba-tiba menjadi tenang, dan semua jenis makhluk laut yang berenang tiba-tiba berhenti. Semua kepala berputar ke arah Tang San, dan Tang San sendiri menutup matanya di laut. Kekuatan spiritualnya menyebar keluar. Dengan pengaruh aura Sigat Striden, jangkauan kekuatan spiritualnya yang bisa dirasakan di laut bahkan lebih besar daripada di darat. Di bawah persepsi pikiran, itu mencakup kisaran ratusan mil laut hampir seketika. Makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya berhenti di bawah persepsinya dan memberi hormat ke arahnya. Di antara mereka ada beberapa binatang laut yang kuat. Aura energi di laut juga secara alami berkumpul ke arah Tang San, tetapi sekarang dia tidak berani menyerapnya, dia hanya bisa membiarkan energi ini mengelilingi dirinya, bagian spiritual yang dapat menyehatkan kesadarannya. Baru kemudian dia menyerap energi spiritual ke dalam lautan roh. Energi-energi yang dapat menyuburkan kesadaran spiritual ini semuanya berasal dari kepercayaan makhluk-makhluk di laut. Sejak pertama kali dia datang ke dunia ini dan melihat lautan biru yang tak berujung untuk pertama kalinya, Tang San tahu bahwa lautan biru yang tak berujung akan menjadi tempat suci untuk kultivasinya. Sebagai dewa laut, bahkan jika dia telah bereinkarnasi dan dilahirkan kembali, selama dia masih memiliki sedikit kesadaran, posisi fitnah dewa akan selalu ada di tubuhnya dan dapat mempengaruhi laut manapun. Di sini, adalah pengadilan rumahnya. Dia tidak datang sebelumnya karena dia terlalu lemah pada waktu itu. Begitu dia berkultivasi di laut dan bertemu dengan binatang laut yang kuat, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan jika terjadi serangan balik. Tapi sekarang berbeda, dia memiliki keyakinan mutlak. Di lautan biru yang tak berujung, sama sekali tidak ada makhluk laut yang berani melawan kehendaknya. Meskipun dia belum berada di tingkat dewa, dia dapat memicu datangnya malapetaka kapan saja. Bencana tingkat itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh binatang laut, bahkan jika ada kaisar sejati di Samudra Biru yang tak berujung. Ya, Tang San sudah menilai bahwa bahkan kaisar tidak bisa menghentikan malapetakanya sendiri. Ini adalah penindasan pesawat yang mengerikan. Ini juga merupakan alasan terpenting mengapa dia tidak berani melewati kesengsaraan sama sekali. Di bawah bimbingan akal ilahi, hiu besar segera datang ke Tang San, menundukkan kepalanya dengan hormat. Hiu ini memiliki panjang lebih dari 10 meter, dengan punggung biru abu-abu dan perut seputih salju. Napas yang keluar dari tubuh sebanding dengan praktisi tingkat 9 di darat. Pada saat ini, ia memandang Tang San hanya dengan penyembahan. Ya, bukan ketakutan, tapi penyembahan. Karena aura yang memancar dari tubuh Tang San, itu membuatnya merasa sangat nyaman. Garis keturunannya sendiri tampaknya bersorak karena pria di depannya, dan biarkan dia lebih memujanya. Di mana pulau terbesar di dekat sini? Tang San langsung mengalihkan pikirannya ke masa lalu melalui kekuatan mental. Alih-alih mencari tanpa tujuan, di mana penduduk asli dapat memimpin lebih cepat. Hiu itu mengangguk hormat kepada Tang San, juga menyalurkan pikirannya dengan pikiran spiritual. Raja yang terhormat, ada pulau besar yang berjarak 500 mil laut dari sini, dan itu adalah wilayah klan Walrus. Klan Walrus, Tang San bertanya, di Samudra Biru yang tak berujung, ras apa yang kuat? Siapa pemimpin terkuat? Hiu itu menjawab, di lautan biru yang tak berujung, ada 5 ras yang kuat, yang paling kuat adalah naga laut dan raksasa laut. Hiu laut dan walrus kami juga dipertimbangkan, dan ada putri duyung. Mereka semua kuat. Klan naga laut dan klan raksasa laut. Apakah ada kaisar di antara kedua klan ini?
Tanya Tang San. Tidak ada kaisar, tampaknya klan laut kita tidak bisa menjadi kaisar. Yang terkuat adalah Raja Iblis Besar. Namun, jika berada di lautan biru yang tak berujung, bahkan kaisar di darat mungkin tidak dapat menimbulkan ancaman bagi kita. Tidak ada kaisar. Jawaban ini sebenarnya yang diharapkan Tang San. Garis keturunan rubah surgawi mengumpulkan keberuntungan seluruh bintang biru di benua peri, dan kaisar yang dapat dibawa oleh pesawat itu terbatas. Alasan mengapa kaisar tidak dapat lagi muncul di lautan biru yang tak berujung secara alami karena nasib buruk. Sungguh klan rubah. Bukan kebetulan bahwa mereka bisa menjadi penguasa istana leluhur. Mulai dari kepentingan monster dan roh, wajar saja jika pihak lain melakukannya. Jika aku bisa melakukannya, tentu saja aku ingin memadatkan keberuntungan kepada manusia. Bawa aku ke pulau itu, kata Tang San pada Hiu. Namun, klan Hiu Laut ragu-ragu untuk sementara waktu, tampak sedikit ragu-ragu. Tang San segera mengerti apa yang sedang terjadi, kamu tidak cocok dengan klan Walrus. Hiu Laut mengangguk, kami adalah musuh lama. Tang San berkata, itu terutama karena kamu memperlakukan orang sebagai makanan, kan? Klan Hiu Laut berkata dengan malu, tidak. Klan Walrus sangat kuat, dan kita mungkin tidak dapat mengalahkan mereka. Mereka kasar dan berdaging. Ini terutama kompetisi untuk beberapa sumber daya. Memang benar bahwa sering ada konflik. Tidak apa-apa, bawa aku ke sana. Denganku di sini, tidak ada walrus yang akan menyakitimu. Saat dia berbicara, pola trisula emas di dahi Tang San berkedip. Hiu itu tiba-tiba merasakan sesuatu, dan berkata dengan sangat hormat, ya. Dia berbalik dan mengambil inisiatif untuk datang di bawah Tang San, dengan hati-hati membawa tubuh Tang San. Lingkaran biru berdesir darinya, menutupi dirinya sendiri dan Tang San, lalu tiba-tiba berakselerasi, pergi menuju kedalaman laut. Hiu laut tingkat 9 ini menjelajahi laut dengan sekuat tenaga, dan itu benar-benar seperti berpacu. Tang San juga menahan aura dewa lautnya sendiri, tetapi diam-diam merasakan perubahan energi di lautan biru yang tak berujung. Semakin jauh kamu pergi ke dalam laut, semakin besar dan murni energi lautan biru yang tak berujung, dan klan laut yang lebih kuat akan muncul. Tang San dengan lembut menekan tangan kanannya di dahinya, kesadarannya sedikit berfluktuasi dengan persepsinya tentang energi di lautan sekitarnya. Sensasi aneh terus-menerus lahir, dan garis emas sagot trident menjulang, memancarkan kecemerlangan yang aneh. Energi yang terkandung di lautan biru yang tak berujung ini jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Meskipun benua peri sangat kaya dan luas, itu jauh lebih kecil dari samudra biru yang tak berujung. Dia benar-benar yakin bahwa jika bukan karena Raja Iblis Rubah Surgawi yang membimbing hampir sebagian besar keberuntungannya di benua peri, hanya akan ada lebih banyak kekuatan di klan laut daripada di daratan. Jika kamu menjadi dewa di masa depan, kamu benar-benar dapat menggunakan energi samudra biru tak berujung untuk membantu dirimu berkembang. Itu pasti dapat memulihkan kultivasinya lebih cepat. 500 mil laut bukanlah apa-apa bagi klan Hiu Laut. Setelah setengah jam, Hiu Laut secara bertahap muncul ke permukaan, memungkinkan Tang San untuk melihat pemandangan di atas spons. Tang San meletakkan satu tangan di sirip hiu dan melihat ke depan. Garis hitam sudah muncul di bidang penglihatannya, dan murid sihir ungu itu berlari, dan dia bisa segera melihat bahwa sebuah pulau besar terbentang di seberang laut. Pulau ini benar-benar sangat besar. Meski berbeda dengan daratan sebenarnya, garis pantai yang bisa dilihat dari sisinya setidaknya berjarak 10 km. Bahkan jika ini adalah sisi pulau yang panjang, ini adalah keberadaan yang cukup besar. Dan tanaman di pulau itu sangat subur, dan seluruh pulau terlihat sangat hijau. Jelas memiliki nafas kehidupan yang sangat kuat. Pada saat ini, laut di depan tiba-tiba menjadi gelisah. Gelombang tiba-tiba naik, dan gelombang besar melonjak ke arah Tang San dan Hiu Laut. Cahaya biru melonjak di tubuh Hiu Laut, tiba-tiba menyatu dengan dirinya sendiri, dan kemudian berubah menjadi cahaya biru besar dan menebas ke depan. Gelombang bergelombang langsung dibagi menjadi dua dan jatuh ke kedua sisi. Raja, ini walrus. Suara Hiu Laut yang malu-malu datang. Tentu saja dia tidak takut sendirian, tapi tidak hanya ada seekor walrus yang datang dari depan. Tang San secara alami juga merasakannya. Tepat di laut di depan, raksasa datang ke arah mereka. Ukuran walrus sangat besar, puluhan walrus berkeliaran setidaknya 10 meter panjangnya, dan mereka jauh lebih tebal dari hiu laut. Taring panjang menonjol,
dan fluktuasi energi yang deras membuat laut terus mengalir dan mendidih. Mereka mengelilinginya secara langsung. Walaupun walrus-walrus ini terlihat tidak praktis, mereka tidak lambat berenang di laut. Dalam situasi normal, satu-satunya pilihan hiu laut saat ini adalah berbalik dan melarikan diri. Dalam hal kecepatan, walrus jelas tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Tetapi dengan kehadiran Tang San saat ini, hiu laut hanya bisa berjuang keras, melepaskan auranya sendiri dan menghadapi walrus di sekitarnya. Kepalanya adalah walrus besar, yang panjangnya lebih dari 15 meter, dan ukurannya tidak ada bandingannya. Tapi penilaian nafas harus tetap dalam kategori urutan ke-9. Tang San berdiri di punggung hiu laut, matanya tiba-tiba menyala. Dia juga ingin menyelesaikan tugas perjalanan ini dan kembali lebih awal, tentu saja dia tidak ingin membuang waktu. Aura Sagot Trident dilepaskan lagi. Segera, klan walrus yang mengelilingi mereka dengan agresi tiba-tiba mandek, dan hampir semua menundukkan kepala tanpa sadar. Binatang laut di bawah tingkat dewa hampir tidak memiliki pemikiran untuk melawan di depan aura dewa laut Tang San, bahkan jika mereka tidak tahu dari mana asalnya, mereka juga akan secara tidak sadar menyerah. Napas dewa laut Tang San, bukan hanya napas dewa laut dari benua Douluo di kehidupan sebelumnya, tetapi dewa laut yang mengendalikan semua lautan, selama lautan dalam jangkauan asli alam dewa harus dipatuhi. Meskipun bintang Falan bukan milik alam dewa Douluo Tang San, aura laut datang dari jalur yang berbeda. Apakah ada alam dewa atau tidak di pesawat ini, aura dewa laut Tang San sama umum di sini. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Pikiran Tang San berlalu. Walrus terkuat buru-buru berkeliaran, menatap Tang San dengan ragu, "Yang mulia, aku ingin pergi ke pulau untuk memeriksa, pimpin jalan," kata Tang San dengan tenang. Walrus memandang hiu laut di bawahnya, dan ragu-ragu sejenak, "Tapi, tungganganmu." Tang San berkata, "Hanya saja aku menemukannya di lautan biru yang tak berujung, biarkan itu memimpin." "Apakah kamu ragu? Klanmu memiliki tingkat dewa lagi, biarkan dia datang menemuimu." Setelah walrus ragu-ragu sejenak, dia masih memimpin klannya untuk menyingkir, "Silakan pergi ke pulau itu." Tang San dengan ringan mengetuk jari kakinya di punggung hiu, "Silakan." Setelah berbicara, dia melompat, merentangkan sayapnya di belakang punggungnya, terbang di udara, dan langsung menuju pulau besar. Terbang ke udara, seluruh gambar pulau besar ini mulai terlihat. Luas pulaunya sebenarnya tidak kecil, garis pantai yang dilihat Tang San tidak panjang. Garis pantai di sisi lain juga sepertiga lebih panjang, dan seluruh pulau tampak seperti segitiga. Dan, di seberang pulau besar ini, ada beberapa pulau kecil. Itu tampak seperti sebuah kepulauan. Setiap pulau subur dengan banyak vegetasi. Nafas kehidupan juga sangat kuat. Tampaknya lingkungan ekologis cukup baik. Tidak diragukan lagi, itu layak huni di sini. Tang San sedang mengamati di udara, tetapi pada saat ini, sebuah suara tebal datang dari pulau itu. Dari mana kehormatan itu berasal? Ras apa itu, dan mengapa ia memiliki aura yang dipuja keluargaku? Tang San sedikit menyipitkan matanya, mengepakkan sayapnya di belakang punggungnya, dan mendarat di pantai pulau besar. Pada saat ini, sepotong besar pasir melonjak di pantai, dan tubuh besar seperti bola daging perlahan muncul. Orang ini panjangnya lebih dari 20 meter. Kuncinya adalah pinggangnya mungkin 10 meter. Tubuh yang sangat gemuk menggeliat seperti cacing daging yang membesar. Taringnya ditopang di tanah, dan sepasang mata yang sangat kecil dibandingkan tubuhnya menatap Tang San dengan heran. Tang San sedikit menyipitkan matanya, mengangguk padanya, dan berkata, "Apakah kamu orang yang bertanggung jawab di sini?" "Itu benar, aku Haiseng. Aku adalah tetua dari klan Walrus." Walrus raksasa berkata dengan suara yang dalam. Itu setingkat Raja Iblis, dan jelas memiliki ketahanan tertentu terhadap aura yang berasal darinya. Tubuh Tang San tidak berani bergerak sama sekali. Tang San berkata, "Aku seorang manusia. Aku memiliki wewenang untuk mengendalikan laut. Memiliki otoritas atas laut." Haiseng tercengang, bahkan Raja Naga Laut tidak akan berani menyombongkan diri seperti itu. "Yang mulia harus berhati-hati." Tang San melihatnya dengan tenang, tangan kanannya perlahan menggenggam di udara, pola trisula emas di dahinya tiba-tiba meledak menjadi kecemerlangan yang mempesona, bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya mengembun ke arah tangan kanannya, dengan pulau besar ini sebagai pusatnya. Laut di dalam radius ratusan mil tiba-tiba menjadi tenang.
Mata Tang San meledak dengan kecemerlangan emas yang menyilaukan, dan di belakangnya, cahaya dan bayangan ilusi besar perlahan muncul. Aku berkata, aku memiliki otoritas untuk mengatur laut. Dia mengulangi kata-kata ini perlahan, kata demi kata. Cahaya dan bayangan seagot di belakangnya perlahan mengangkat trisula emas ilusi di tangannya. Segera, seluruh langit menjadi gelap dalam sekejap, dan petir emas menyapu ke atas dan ke bawah. Kekuatan penindas yang menakutkan tampaknya menghancurkan seluruh dunia. Aura mengerikan itu langsung membuat dunia laut bergetar. Ketidakpastian di mata Hai Seng langsung berubah menjadi keterkejutan. Di bawah tekanan mengerikan dari seagot, sebagai praktisi tingkat dewa, dia hanya merasa bahwa ada kekuatan keyakinan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh lautan yang bergerak menuju punggung Tang San. Cahaya dan bayangan besar konvergen, dan paksaan mengerikan tampaknya membuat seluruh samudra biru tak berujung menjadi latar belakangnya. Tang San sendiri diam-diam merasa bahwa di lautan biru yang tak berujung ini, berkali-kali lebih mudah untuk membangkitkan posisi dewa seagot daripada di darat. Kekuatan iman yang datang, mendukung keberadaan hantu dewa laut untuk sebagian besar. Namun, saat berikutnya dia menarik tangan kanannya, dan cahaya besar serta bayangan di belakangnya berubah menjadi lingkaran halo emas dan bergabung ke dalam tubuhnya, menghilang tanpa suara. Awan gelap dan kilat di udara terhenti di udara dan perlahan menghilang. Tentu saja Tang San tidak berani menggunakan kekuatan Dewa Laut untuk bertarung di sini. Laut adalah miliknya, dan tidak ada keraguan bahwa dia dapat menggunakan kekuatan Dewa Laut yang jauh lebih kuat daripada saat di daratan. Tetapi masalahnya adalah begitu dia mulai seperti ini, malapetaka akan datang seketika. Aku baru saja memindahkannya sekarang, yaitu, dengan bantuan kekuatan perampokan, klan laut tingkat dewa di depanku, tetapi aku hanya bisa berpura-pura cepat berkumpul, jika tidak, perampokan akan benar-benar datang. Tepat pada saat dia sedikit tergerak barusan, Tang San merasakan getaran dari lubuk jiwanya. Napas bencana barusan lebih dari 2 kali lebih kuat dari 6 harmoni dan 8 penghancuran Mei Gongzi, dan dia samar-samar merasa bahwa situasi terburuk yang dia tebak di dalam hatinya masih akan terjadi. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menekan rasa takut di hatinya. Melihat tetua klan Walrus Hai Seng yang sudah merangkak di depannya, Tang San berkata dengan acuh tak acuh, apakah masih ada keraguan sekarang? Tidak, tidak lagi. Suara Hai Seng jelas bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Aura yang muncul di langit barusan seperti hukuman ilahi, dan bahkan Tang San, mantan Raja Dewa, merasa takut dari lubuk hatinya, belum lagi dia hanya praktisi tingkat Raja Iblis. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dirasakan sebelumnya, seolah-olah itu bisa menghancurkan segalanya dengan energi yang menakutkan. Mampu mengendalikan energi seperti itu, dan disukai oleh lautan biru yang tak berujung, bukanlah kebohongan untuk mengatakan bahwa dia adalah penguasa lautan. Tang San berkata, bangun dan ayo bicara. Ya, ya, Hai Seng buru-buru mengeluarkan gading yang baru saja dimasukkan ke pasir, dan dengan hormat merangkak di depan Tang San. Tang San berkata dengan sungguh-sungguh, aku kembali kali ini untuk memeriksa wilayah kita. Di wilayah laut terdekat ini, apakah ada pemimpin klan naga laut dan klan raksasa laut? Klan kuat lainnya juga bisa. Aku akan memberimu waktu 3 hari, kumpulkan mereka, dan datang menemuiku di pulau ini. Ada yang ingin aku sampaikan kepadamu. Akan lebih baik jika raja-raja dari sukumu bisa datang. Hai Seng menatap Tang San, tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk, aku akan pergi sekarang. Setelah berbicara, ia memutar tubuhnya yang besar dan buru-buru pergi ke lautan biru yang tak berujung. Menyaksikan laut secara bertahap menelan tubuhnya yang berdaging, Tang San berbalik ke pulau besar di depannya. Pulau yang begitu besar, dengan luas ratusan kilometer persegi, seharusnya tidak masalah untuk hidup dengan jutaan orang. Dia datang kali ini, tidak hanya untuk menemukan tempat yang cocok untuk keberadaan manusia, tetapi juga untuk menyelesaikan hubungan antara manusia dan klan laut. Hanya dengan dukungan klan laut, manusia benar-benar dapat hidup dan bekerja dengan damai dan puas di sini. Kekuatan spiritual dilepaskan keluar dan dipindai ke bagian dalam pulau. Pulau besar ini penuh vitalitas, terutama elemen air yang sangat kuat. Kehidupan berasal dari air dan sinar matahari, yang tidak diragukan lagi berlimpah di sini. Ada beberapa suku walrus di pulau itu, tetapi kebanyakan dari mereka berkumpul di dekat pantai. Ada juga beberapa makhluk di pulau itu, tetapi tidak ada yang memiliki nafas yang sangat kuat. Dilihat dari nafas energi dan nafas kehidupan di sini,
tidak masalah untuk menjadi tempat yang cocok untuk kehidupan manusia. Dari segi jarak, seharusnya ratusan mil laut dari pantai timur kota Kerry, jarak ini tidak terlalu dekat, sudah jauh ke laut. Karena itu, jika manusia benar-benar dapat diangkut ke sini, keamanannya harus dijamin, asalkan tidak diserang oleh klan laut. Tang San benar-benar berpikir dengan hati-hati tentang bagaimana membantu manusia menyelesaikan kesulitan mereka di benua peri. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa itu adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Kedua ras monster dan roh telah memerintah benua peri selama bertahun-tahun, dan praktisi seperti awan, tetapi manusia sendiri bahkan tidak memiliki bakat untuk berkultivasi. Mereka harus bergantung pada warisan garis keturunan tertentu dari keluarga monster dan roh untuk memiliki kualifikasi kemampuan kultivasi, yang dipengaruhi oleh kekuatan garis keturunan, masih sulit dicapai. Di masa depan, jika Tang San dapat kembali ke tingkat Raja Dewa, maka tidak mungkin baginya untuk terus ada di pesawat ini. Sebagai dewa sejati, penguasa alam dewa, dia sangat jelas bahwa sebuah pesawat tidak dapat secara paksa diintervensi dan diubah oleh kekuatan eksternal, yang akan menghancurkan pesawat. Oleh karena itu, jika manusia benar-benar ingin memiliki kekuatan untuk bertahan hidup, mereka harus terlebih dahulu mengembangkan jalur yang cocok untuk kultivasi mereka sendiri. Mereka tidak bisa hanya mengandalkan perkawinan campur dengan monster dan roh untuk mendapatkan kekuatan darah. Kedua, manusia harus memiliki ruang hidup sendiri, sehingga memiliki waktu untuk berkembang. Proses ini pasti akan memakan waktu lama, tetapi monster dan roh saat ini terlalu kuat, dan mereka sepenuhnya memaksa manusia. Dari apa yang dikatakan Kaisar Iblis Harimau Putih Besar hari itu, Tang San sudah mengerti bahwa tidak mungkin manusia mendapatkan tempat tinggal yang baik dan berkembang perlahan dalam keadaan seperti itu, peluang untuk berkembang. Bagaimana ini harus dilakukan? Bagaimana kita bisa benar-benar mengubah masalah mendasar ini? Tang San merenung untuk waktu yang lama, tetapi tidak memiliki jawaban. Xuan Tiangong dapat diajarkan kepada orang biasa, tetapi sebagai orang biasa, jika kamu berlatih Xuan Tiangong, kamu hanya membutuhkan lebih dari satu orang. Setelah latihan berhasil, tidak mungkin untuk tidak mengekspos kemampuan untuk melahap darah. Dalam hal itu, alih-alih membawa peluang bagi umat manusia, itu akan menjadi bencana. Kemudian, Tang San berpikir bahwa hal pertama yang harus dilakukan adalah menciptakan ruang bagi manusia untuk hidup dengan aman. Benua peri tidak bagus, jadi satu-satunya pilihan adalah berkembang di luar benua peri. Karena itu, kali ini dia pergi ke laut untuk alasan ini. Pada saat yang sama, ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi ke laut untuk mempelajari lebih lanjut tentang situasi klan laut saat ini. Lautan biru yang tak berujung tidak terbatas dan sangat luas, dia bisa merasakan sumber daya yang sangat besar di lautan luas ini dari pantai sebelumnya. Baru saja berkomunikasi dengan klan Hiu Laut, dia mengerti bahwa yang terkuat dari klan laut juga harus dibatasi pada tingkat Raja Iblis Besar, karena keberuntungan seluruh planet dikumpulkan di benua peri oleh klan Rubah Surgawi, atau di Istana Leluhur. Dalam keadaan seperti itu, tidak mungkin bagi klan laut untuk melahirkan seorang kaisar. Tidak peduli seberapa kuat pesawat itu, ada batasnya. 16 kaisar tampaknya menjadi batas atas untuk saat ini, dan penilaian batas atas ini harus berasal dari klan Tianhu dan harus dalam keadaan aman. Kemudian, jika kamu ingin membuat manusia berkembang, dan itu bukan lagi didominasi monster dan roh, maka situasi yang paling ideal adalah membunuh sejumlah besar kaisar yang sudah ada, dan menghancurkan kondensasi keberuntungan, sehingga keberuntungan pesawat dapat dipulihkan. Menutupi seluruh planet, ini adalah solusi mendasar, tapi seberapa mudah untuk mengatakannya? Sebelum Tang San menjadi Raja Dewa lagi, dia sama sekali tidak memiliki kemampuan ini, dan begitu dia menjadi Raja Dewa, dia harus meninggalkan pesawat ini, jika tidak, pesawat ini akan hancur total. Sebagai orang yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang arti alam semesta yang sebenarnya, tentu saja dia tidak akan melakukan hal-hal yang menghancurkan pesawat dengan mudah, apalagi selama 10 tahun terakhir, pemahamannya tentang bintang Falan telah memberinya ide yang luas. Memang tidak mudah untuk melawan kehendak alam semesta, tetapi jika kamu tidak melawannya, ketika kehendak alam semesta merasa terancam di masa depan, itu akan menghancurkan ancaman itu tanpa ragu-ragu. Alam dewa tempat dia berada pada awalnya mungkin telah tumbuh terlalu cepat, jadi dia mengalami bencana seperti itu, yang menyebabkan kematian istrinya kemudian. Oleh karena itu, dalam hati Tang San selalu ada ide,
yaitu bagaimana memiliki kemampuan untuk melawan kehendak alam semesta. Ini bukan sesuatu yang bisa dia lakukan sendiri, juga tidak bisa dilakukan oleh alam dewa sendiri. Dia sudah memiliki beberapa ide dalam pikirannya, tetapi akan membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikannya. Dalam pemikirannya, bintang Falan menempati posisi yang sangat penting. Menatap laut, Tang San memejamkan mata, menyodok kekuatan spiritual dan kesadarannya ke laut, diam-diam merasakan fluktuasi energi di laut. Sekarang dia telah mencapai kemacetan, dia tidak berani dengan mudah menyerap energi di lautan biru yang tak berujung. Tetapi dalam keadaan bahwa tidak ada kaisar di Samudra Biru yang tak berujung sekarang, dan pengaruh yang dibawa oleh posisinya sebagai dewa laut, sebenarnya tidak ada apapun di laut yang dapat mengancam keberadaannya. Sebuah praktisi di tingkat Raja Iblis Besar harus mengabaikan kekuatannya dalam menghadapi aura dewa lautnya, tapi sekarang dia benar-benar dapat bersaing dengan lawan di tingkat Raja Iblis. Kalau ini benar-benar tidak bagus, kamu masih bisa pergi melalui transformasi merak. Tang San juga mempertimbangkan apakah akan membangun formasi teleportasi jarak jauh di sini. Jarak ratusan mil laut tidak terlalu jauh, dan itu bukan masalah besar untuk membangun susunan teleportasi. Namun, masih akan ada banyak konsumsi sumber daya saat transmisi. Tentu saja, jika jumlah orangnya sedikit, tidak masalah, tetapi jika ratusan ribu atau jutaan, maka beban biaya transmisi ini terlalu besar. Oleh karena itu, pengiriman adalah pilihan terbaik. Tentu saja, bukan tidak mungkin untuk membangun formasi teleportasi, setidaknya itu nyaman bagiku atau Mei Gongxi. Jika semua klan iblis merak dapat membantu transmisi, konsumsi sumber daya akan jauh lebih kecil, tetapi masalahnya adalah bahwa klan iblis merak saat ini belum sepenuhnya milik Mei Gongxi, dan terlalu berisiko untuk melakukannya. Pendirian permukiman di luar benua peri bagi manusia masih sangat rahasia. Jika tidak, akan ada monster dan roh kuat yang datang, yang tidak bisa dilawan sama sekali. Waktu berlalu dalam perasaannya terhadap lautan. Aku tidak tahu berapa lama, kekuatan mental Tang San bergerak sedikit, dan dia jelas merasakan energi Peng Pai melonjak di laut dalam. Tidak lama kemudian, puluhan sosok besar muncul dalam persepsi mentalnya. Ukuran tubuh klan laut tampaknya sebanding dengan kekuatan mereka. Penatua klan Walrus secara bertahap mendarat di laut sebelumnya, dan tidak ada seorang pun yang panjangnya kurang dari 15 meter di belakangnya. Segera, sosok besar muncul dari air. Tang San melihat sekilas makhluk yang sangat besar dengan dua tanduk di kepalanya. Pria ini panjangnya lebih dari 40 meter, tubuhnya ditutupi dengan sisik biru tua, dan sepasang mata besar membawa paksaan yang kuat. Sosok besar itu perlahan berdiri dari laut, melihat ke arah Tang San. Klan Naga Laut. Kemudian, di sampingnya, sesosok besar perlahan berdiri. Yang satu ini terlihat seperti manusia, dengan kepala dan anggota badan yang mirip, tetapi tidak memiliki rambut di kepalanya, tetapi keberadaan seperti sirip. Memanjang ke belakang, ada juga keberadaan seperti sirip di kedua lengan dan kaki. Ketinggian pria ini juga lebih dari 30 meter, dan anggota tubuhnya sangat tebal. Raksasa Laut. Tang San telah mendengar dari klan Hiu Laut sebelumnya bahwa yang paling kuat di antara klan laut adalah klan Naga Laut dan klan Raksasa Laut. Mereka adalah penguasa di Samudra Biru yang tak berujung. Namun secara relatif, jumlah suku ini tidak terlalu banyak, dan tidak terlalu mendominasi, sehingga ras lain memiliki ruang untuk bertahan. Hiu Laut adalah ras yang relatif ganas di laut dan tidak terlalu populer dengan ras lain. Temperamen walrus relatif ringan. Kali ini, ada 3 naga laut yang dibawa kembali oleh tetua klan Walrus. Pemimpinnya adalah yang panjangnya lebih dari 40 meter. Ada sebanyak 7 raksasa laut, masing-masing sangat besar dan bertubuh penuh perasaan berkuasa. Suku Walrus paling banyak datang, tetapi tidak ada suku Hiu Laut. Ini pasti ada hubungannya dengan hubungan buruk antara Walrus dan Hiu Laut. Banyak klan laut berkumpul, dan tiba-tiba meledak menjadi momentum yang kuat. Terutama naga laut besar, yang memancarkan aura liar, dan ombak di sekitarnya menjadi bergejolak karena keberadaannya. Ombak terus menghempas ke arah pantai. Manusia, apakah kamu yang mengaku sebagai dewa laut? Pria kuat dari klan naga laut berteriak dengan suara yang dalam. Itu sebenarnya mengeluarkan kata-kata, yang sedikit mengejutkan Tang San. Tang San tidak menjawab, di dunia yang lemah ini, kekuatan adalah dasar dari segalanya. Di dahinya, pola cahaya trisula emas menyala lagi,
laut yang awalnya kasar menjadi tenang dalam sekejap, dan sejumlah besar kepercayaan dari klan laut tingkat rendah di Lautan Biru yang tak berujung bergegas menuju Tang San, membuat auranya naik dengan cepat. Meskipun tidak mungkin untuk menyerap kekuatan ini untuk berkultivasi, agar tidak menarik malapetaka, tetapi tidak masalah untuk menggunakan aura iman klan laut untuk menginduksi aura Dewa Laut. Tapi kali ini Tang San tidak menyentuh kesengsaraan surgawi lagi, dia takut jika dia tidak bisa menahannya, itu akan menjadi masalah besar. Cahaya besar dan bayangan emas pucat perlahan muncul dari belakangnya, dan aura Dewa Laut mekar seketika. Dapat dilihat dengan jelas bahwa ketika Tang San melepaskan aura Dewa Laut, murid dari praktisi klan naga laut langsung menyusut. Sisik di tubuhnya dengan cepat terbuka. Pemimpin raksasa laut di sekitarnya juga mengubah mata mereka, dan mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa pada saat ini mereka tampaknya telah diisolasi oleh laut, dan manusia yang berdiri di pantai adalah inti dari seluruh lautan. Bagaimana kamu melakukannya? Merasakan aura di tubuh Tang San, para ahli klan laut tidak bisa menahan diri untuk tidak tenang. Baru saat itulah Tang San berkata, aku dibesarkan di bawah asuhan laut, dan aku juga penjaga laut. Kali ini, aku berharap dapat berkomunikasi dengan klan laut dan menjadi temanmu. Pemimpin raksasa laut tiba-tiba berkata, apakah kamu disukai oleh laut? Aku merasa harus ada senjata ajaib yang kuat padamu, yang mempengaruhi nafas laut. Itu bukan kekuatan pribadimu. Kamu mengklaim sebagai penjaga laut, di mana kemampuan yang kamu warisi. Tang San berkata dengan acuh tak acuh, apa yang aku warisi adalah kekuatan Dewa Laut. Naga laut yang kuat meraung dengan suara rendah, lautan biru tak berujung, tidak ada Dewa Laut. Tang San meliriknya dan berkata, itu dulu, sekarang ada. Orang kuat naga laut mengangkat raungan naga di langit, cahaya biru tubuhnya melonjak, dan sosok besar itu berangsur-angsur menyusut, dan kemudian berubah menjadi penampilan manusia dan tergantung di atas laut. Manusia yang licik, kamu bahkan setingkat dari Raja Iblis, mengapa kamu mengatakan hal yang begitu besar? Apakah kamu ingin mengendalikan klan laut kita? Tang San berkata dengan acuh tak acuh, ini tidak ada hubungannya dengan apakah aku Raja Iblis atau bukan. Aku bisa membawa masa depan klan laut. Pemimpin raksasa laut itu mengerutkan kening dan berkata, masa depan apa? Tang San berkata, biarkan klan laut juga memiliki masa depan kaisar. Pemimpin raksasa laut dan klan naga laut tertegun sejenak, dan tetua klan walrus di sampingnya berkata dengan terkejut, apa yang kamu katakan itu benar? Jika itu benar, maka kita. Tepat ketika mengatakan ini, itu disela oleh pemimpin klan naga laut, bagaimana kami bisa mempercayai kata-katanya? Manusia, jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa bertarung denganku. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan percaya padamu. Tang San sedikit mengernyit, dia bisa merasakan bahwa klan laut ini sebenarnya tidak terlalu cerdas, dan klan raksasa laut tampaknya sedikit lebih kuat daripada klan naga laut dalam hal ini. Agar klan laut dan manusia dapat hidup berdampingan secara damai di masa depan, perlu untuk memberikan kebaikan dan kekuatan. Baiklah, kalau begitu aku akan membuktikannya padamu. Di pantai atau di laut, kata Tang San. Pemimpin klan naga laut berkata, karena kamu mengatakan bahwa kamu adalah utusan Dewa Laut, tentu saja kamu berada di laut. Tang San mengangguk, melangkah maju, dan di belakangnya, sayap penglongnya terbentang dan terbang di atas laut. Pemimpin klan naga laut berkata kepada pemimpin klan raksasa laut dan tetua klan walrus, mari kita menyingkir dulu, aku akan mencobanya. Mari kita lihat apa yang mampu dilakukan manusia sombong ini. Banyak klan laut perlahan menyebar ke kedua sisi setelah mendengar kata-kata itu, meninggalkan ruang yang besar. Tang San datang ke laut, pola cahaya trisula emas di dahinya masih berkedip, semakin dekat, pemimpin klan naga laut jelas merasa ada aura paksaan di Tang San yang membuatnya merasa gemetar, dan bahkan pembuluh darahnya terasa seperti akan runtuh. Kultivasinya sebenarnya agak ditekan. Pemimpin klan naga laut berkata, kamu menggunakan artefak laut kami untuk menekan kami orang-orang laut, dan kamu tidak akan bisa menang. Tang San mengangkat alisnya sedikit lucu di hatinya, orang ini tampaknya tidak berpikiran sederhana. Oke. Kalau begitu aku tidak perlu menekanmu dengan ini. Saat dia berkata, rune Trisula Dewa Laut di dahinya ditemukan dan disembunyikan, dan paksaan asli pada klan laut tiba-tiba menghilang. Mata naga laut menyala, tidak ada paksaan, dan tingkat kultivasinya segera kembali ke puncaknya. Pemimpin klan naga laut mengeluarkan raungan naga yang panjang,
dan laut di sekitarnya langsung mendidih. Itu masih dalam bentuk manusia saat ini, dan tangan kanannya digenggam dalam kehampaan. Tiba-tiba, cahaya biru keluar dari laut, terbentuk di telapak tangannya, dan berubah menjadi tombak biru tua. Saat berikutnya, tombak biru tua terlempar keluar, langsung menuju dada Tang San. Mata Tang San tenang, dan dia meninju. Melihat bahwa pihak lain tidak menghindar, pemimpin klan naga laut tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia bisa merasakan bahwa Tang San bahkan bukan dewa, tetapi sebagai klan naga laut, dia berbakat dan sangat kuat di laut. Boom, cahaya dan bayangan biru memercik ke segala arah, berubah menjadi elemen air murni dan menyebar. Tapi Tang San, yang tergantung di udara, tidak bergerak. Ya, Tang San belum setingkat dewa. Namun, kekuatan fisiknya pasti jauh lebih kuat daripada para dewa biasa yang selamat dari bencana. Kaisar Biru Perak bergabung dengan Jin Meng dan merek garis keturunan esensi Vajra, ditambah Liger Jin Gang yang berubah dari Liger. Jika dia bertahan dengan seluruh kekuatannya, pertahanannya akan sangat kuat sehingga bahkan praktisi tingkat dewa pun akan sulit untuk menembusnya. Dalam hal kekuatan, ada kemajuan yang cukup besar. Ada sesuatu. Mata pemimpin klan naga laut menyala, itu seperti perang secara alami. Melihat Tang San menerbangkan serangannya sendiri dengan satu pukulan, dia tiba-tiba menjadi bersemangat untuk menang. Dalam suara auman naga, laut melonjak hebat, dan naga air yang mengembun dari air laut naik ke langit dalam sekejap, berputar-putar di sekitar Tang San. Elemen air yang kaya mengalir deras. Saat berikutnya, naga air sudah bergegas menuju Tang San dan menyerbu. Mata Tang San cerah, dan sedikit emas mulai mekar dari dahinya, dengan cepat meluas ke seluruh tubuh, dan aura darah yang tak tertandingi tiba-tiba meledak. Pada saat napas garis keturunannya dilepaskan, semua klan laut di sekitarnya bisa merasakan bahwa ada panci peleburan tambahan di laut, panci peleburan emas. Aura darah yang berapi-api berfluktuasi, dan bahkan beberapa kulit mereka naik ketika dipanggang. Armor emas menutupi seluruh tubuhnya, dan sepasang cakar besar muncul. Tinggi Tang San juga membengkak menjadi 3 meter, berubah menjadi prajurit berbaju emas. Ketika naga air menyerbu di dekat tubuhnya, sebagian besar dari mereka menguap. Lalu itu hancur terbuka oleh cakar tajam di tangan Tang San, tidak ada naga air yang bisa memukulnya sama sekali. Pemimpin klan naga laut merasakan perasaan yang paling dalam. Aura garis keturunan berapi-api Tang San membuatnya merasakan tekanan lagi, itu adalah tekanan pada tingkat garis keturunan. Kekuatan aura garis keturunan lawan jelas merupakan sesuatu yang belum dia lihat dalam hidupnya. Seperti matahari kecil. Di sekitar baju besi emas Tang San, udara sedikit terdistorsi, menunjukkan sedikit penolakan dari seluruh pesawat ke arahnya. Saat berikutnya, sayap di belakang Tang San mengepak tiba-tiba, juga menutupi sayap baju besinya, meledak dengan kekuatan liar. Transformasi Fenglong dan transformasi Jinpeng membentuk transformasi Penglong, langsung meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Ada ledakan keras di udara, Tang San sudah berada di depan pemimpin klan naga laut di saat berikutnya, dan sepasang cakar tajam ditembakkan. Terlalu cepat, transformasi Penglong di bawah berkah transformasi Jinpeng hampir tidak berbeda dengan teleportasi. Tidak seperti teleportasi, kecepatan yang menakutkan sangat kuat untuk berkah kekuatan. Pemimpin klan naga laut buru-buru mengangkat tangannya, dan perisai bundar biru tua berdiri di depannya. Perisai itu berdiameter 2 meter, dengan pola-pola indah di atasnya, bertatahkan permata. Termotivasi oleh indera ilahinya, ada cahaya dan bayangan berbentuk naga di permukaan perisai, seolah-olah menjadi hidup. Tetapi pada saat berikutnya, suara pemotongan yang keras membuat gigi seseorang menjadi masam. Di bawah tabrakan kekuatan besar, pemimpin klan naga laut langsung ditebas dan diterbangkan oleh Tang San. 10 goresan tertinggal di permukaan perisainya, yang jelas bukan kualitas fana, dan cahaya di atasnya langsung meredup banyak. Terutama hantu berbentuk naga di permukaan hancur secara langsung. Perisai biru tuaku, pemimpin klan naga laut berteriak dengan sedih. Tang San tidak mengejarnya, tetapi memandang pemimpin klan raksasa laut, dan berkata, itu tidak mungkin salah satu dari mereka. Jadi mari kita bersama-sama. Pupil pemimpin raksasa laut itu menyusut, tetapi dia tidak menolak. Di laut, gelombang mengangkat tubuhnya yang besar, dan di tangannya, ada pilar raksasa dengan panjang puluhan meter. Laut tidak ada habisnya, pemimpin raksasa laut berteriak dengan suara rendah, dan tiba-tiba, di laut sekitarnya, lingkaran cahaya biru naik,
dengan cepat menutupinya dan tubuh pemimpin klan naga laut, sehingga nafas mereka mulai meningkat dengan cepat. Kedua pemimpin klan laut ini adalah praktisi tingkat Raja Iblis, dan jelas bahwa mereka berdua lebih baik dalam bertarung, jauh lebih kuat daripada tetua walrus yang pandai bertahan. Dalam arti tertentu, keduanya dapat dianggap sebagai darah tingkat pertama di klan laut. Kedua Raja Iblis bergabung, dan tekanan tiba-tiba menjadi berbeda. Namun, Tang San tidak takut. Jin Meng berubah menjadi aura garis keturunan yang meledak, Liger Jin Gang berbaur. Di permukaan baju besi emasnya, lapisan kecemerlangan emas ditembakkan, dan pada saat yang sama, niat membunuh yang dingin tiba-tiba meledak darinya. Segala sesuatu di sekitar tampak redup, dan klan laut di kejauhan bahkan merasa bahwa laut tampak berdarah, yang merupakan ranah dewa pembunuh. Sejak Tang San berhasil bergabung dalam transformasi Jin Meng, kemampuannya pada dasarnya telah menjadi pencapaian besar. Setidaknya sebelum dia mencapai level dewa, dia telah mencapai puncak yang bisa dia capai sejauh ini, dan bahkan bisa dikatakan bahwa dia adalah orang pertama di bawah level dewa absolut dari seluruh bintang Falan. Pada saat ini, di bawah pembebasan penuhnya, kekuatan garis keturunannya sendiri telah meningkat secara ekstrim, dan aura pembunuh yang meletus dari domain dewa kematian telah membuat kekuatannya semakin kuat. Sepasang cakar tajam sepanjang 5 meter terangkat, dan pada saat yang sama meraih para pemimpin naga laut dan raksasa laut. Di depan niat membunuh yang sedingin es itu, aura kedua Raja Iblis sedikit ditekan, dan efek boosting dari pemimpin raksasa laut itu segera berkurang. Pemimpin klan naga laut menarik perisai biru gelapnya dengan sedih, tombak panjang muncul di telapak tangannya, tombak panjang itu berkedip, dan langsung menuju Tang San untuk menusuk. Pilar raksasa di tangan pemimpin raksasa laut terangkat secara horizontal, menghalangi cakar Tang San. Pada saat yang sama, pusaran muncul dari udara tipis di belakang pemimpin klan naga laut. Dalam pusaran warna, di detik berikutnya dia muncul di belakang Tang San. Tombak itu langsung mengarah ke bahunya. Puff! Cakar tajam perubahan Jin Meng mencengkeram pilar raksasa itu dengan kuat, dan cakar tajam itu dengan paksa meninggalkan bekas yang dalam di pilar raksasa itu. Adapun pemimpin klan naga laut yang menyerangnya dari belakang, Tang San sepertinya tidak melihatnya, membiarkan tombak lawan menusuk bahunya. Mendengar suara ding yang tajam, pukulan kekuatan penuh Raja Iblis sebenarnya hanya membuat Tang San bergoyang di udara, dan kekuatan pantul yang kuat memantulkan tombak panjang itu. Kepala klan naga laut menatap Tang San, yang berbalik untuk menatapnya dengan tertegun. Untuk sesaat, dia merasa sedikit malu di dalam hatinya. Baru saja, ia hanya merasa bahwa apa yang ditikamnya tampak seperti gunung, dan kekuatannya tidak dapat menembus sama sekali. Fisik dan pertahanan macam apa ini? Pada saat ini, satu demi satu tanaman merambat biru emas jernih melesat keluar dari tubuh Tang San, langsung menjalin jaring besar di udara, menutupinya ke arah pemimpin klan naga laut. Pemimpin klan naga laut hendak menghindar ketika tiba-tiba, ia melihat cahaya ungu keluar dari mata Tang San, dan tiba-tiba merasa bahwa kesadarannya bergetar hebat, dan tanaman merambat sudah terjerat. Pohon anggur itu sangat ulet, ia bangun dan ingin berjuang, tetapi menemukan bahwa ia tidak dapat melepaskan diri, dan tubuh Tang San, dengan menarik pokok anggur, ada di depannya pada saat berikutnya, dan bilah cakar yang tajam dari tangan kanannya telah meraihnya. Pada saat kritis, pemimpin klan naga laut mengeluarkan raungan naga pendek, dan dua tanduk naga di atas kepalanya memancarkan banyak cahaya, dan dua sinar biru melesat keluar. Merasakan kekuatan dari dua sambaran petir itu, Tang San tidak memaksanya, itu adalah perpaduan dari kesadaran ilahi dan asal garis keturunannya sendiri, itu harus menjadi kemampuan kelahiran klan naga laut. Cahaya perak berkedip, Tang San langsung berteleportasi, menyorot tiga kaki, dan menghindarinya. Memanfaatkan kesempatan ini, pemimpin klan naga laut itu langsung membengkak dan berubah menjadi tubuhnya lagi. Buka paksa tanaman merambat di tubuh. Pemimpin raksasa laut telah menyerang dari belakang, menyapu pilar raksasa di tangannya, langsung menuju Tang San. Mata Tang San tiba-tiba berubah warna, berubah menjadi satu hitam dan satu putih, sosoknya melintas seketika dan menghilang dari udara tipis. Begitu dia menghindar, pilar raksasa pemimpin raksasa laut itu menabrak tubuh yang baru saja diubah oleh pemimpin naga laut itu, dan dengan cepat mengendalikan pilar raksasa itu untuk jatuh ke satu sisi. Tetapi pada saat ini, tubuh bengkak pemimpin klan naga laut itu bengkok, seolah-olah kontrol tubuhnya salah, dan dia benar-benar mengirim tubuhnya yang besar ke depan pilar raksasa.
Dengan ledakan, pemimpin klan naga laut langsung dihempaskan ke laut, menghancurkan semua jenis daging. Tapi sosok Tang San berteleportasi ke belakang pemimpin raksasa laut dalam sekejap, dan sepasang cakar tajam dicoret. Pemimpin raksasa laut, yang pikirannya terpengaruh oleh pukulan rekannya barusan, tidak bisa lagi menghadapinya. Dia merasakan sakit menyengat yang kuat dari lehernya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia hanya bisa meledakkan energi sendiri dalam upaya untuk memblokir dirinya sendiri. Untuk mendapatkan waktu. Namun, seberapa mudahkah menahan cakar tajam Jin Meng? Behemoth of Bemen dikenal sebagai kekuatan serangan tak terkalahkan dari perang darat, terutama pada sepasang cakar yang tajam, belum lagi keuletan dan kekuatan mamut emas. Energi biru aqua langsung terpotong, dan sepasang cakar tajam Tang San telah mencapai leher pemimpin raksasa laut. Tapi artinya, itu berhenti di sana dalam sekejap, dan tubuhnya ditarik ke atas, dan kaki kanan Tang San langsung menginjak bahu pemimpin raksasa laut. Mendengar ledakan yang teredam, pemimpin raksasa laut, yang tingginya lebih dari 30 meter, tiba-tiba melangkah ke laut olehnya. Sayap di bagian belakang terbentang, dan tubuhnya tergantung di udara. Pemimpin klan naga laut baru saja keluar dari laut pada saat ini, menggelengkan kepala naga yang hancur, dan menatap Tang San dengan mata yang jelas terkejut dan ketakutan. Tang San melihatnya dengan tenang, dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu ingin melanjutkan? Pada saat ini, pemimpin raksasa laut juga muncul dari laut dan melihat pemimpin klan naga laut. Pada saat ini, hati mereka sangat terkejut. Sebagai ras yang paling kuat di laut, mereka semua adalah praktisi tingkat Raja Iblis, dan mereka biasanya sangat sombong. Tanpa diduga, manusia kecil yang dihadapi hari ini yang tidak setingkat dewa, sebenarnya memiliki cara untuk menekan mereka dengan satu dan dua musuh. Ini masih ketika pihak lain tidak menggunakan kemampuan yang dapat memberikan tekanan pada garis keturunan mereka. Betapa kuatnya kekuatan ini. Mereka tidak bisa membayangkan sama sekali, mengapa pihak lain bisa begitu kuat tanpa melampaui bencana. Tidak ada kelemahan dalam serangan, pertahanan, kecepatan atau kontrol. Penatua klan Walrus juga ketakutan, meskipun sombong bahwa itu kasar dan berdaging, tetapi melihat sepasang cakar tajam Tang San, itu benar-benar tidak berani menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan ketajaman. Jika bukan karena rasa terima kasih bawahannya, aku khawatir kepala besar pemimpin raksasa laut itu akan terpisah dari tubuhnya. Melihat kedua pemimpin itu terdiam, Tang San mencabut cakarnya yang tajam, dan baju besi emas di tubuhnya juga menghilang, mendapatkan kembali bentuk aslinya. Di dahi, rune Trisula emas muncul lagi, tetapi kali ini, pelepasannya bukan paksaan. Lingkaran emas pucat dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Tang San, dan tiba-tiba di lautan, kekuatan keyakinan yang tak terhitung jumlahnya secara alami dimobilisasi olehnya, dan bergegas ke arah ini, di dalam tubuh Tang San, konsumsi pertempuran sebelumnya dipulihkan, dan pada saat yang sama, itu mengalir ke tubuh raksasa laut dan para pemimpin klan naga laut. Cedera menghancurkan pemimpin klan naga laut, pemimpin raksasa laut akhirnya diinjak-injak oleh kaki Tang San, dan mereka semua menderita luka ringan. Tetapi pada saat ini, di bawah pemeliharaan kekuatan kepercayaan di laut, mereka semua jelas merasa bahwa napas garis keturunan mereka menjadi kuat, dan luka-luka mereka sembuh dengan cepat, dan bahkan segera menghilang. Bahkan fluktuasi ki dan darah mereka menjadi halus, dan perasaan nyaman hampir membuat mereka mengerang. Klan laut lain di sebelahnya, termasuk dua klan ini, juga merasakan nutrisi kekuatan iman di tubuh mereka, dan mata mereka secara alami berubah ketika mereka melihat Tang San. Jalankan kekuatan garis keturunanmu, gunakan akal ilahimu untuk menariknya, dan rasakan perubahanmu sendiri. Suara Tang San menyebar ke pikiran spiritual setiap klan laut yang hadir. Mereka hampir secara tidak sadar mengikuti apa yang dikatakan Tang San, untuk secara aktif memandu darah mereka sendiri. Benar saja, kekuatan kepercayaan ini sangat aneh. Di bawah nutrisinya, setiap klan laut dapat dengan jelas merasakan beberapa perubahan luar biasa dalam garis keturunan mereka. Meskipun perubahannya tidak terlalu besar, mereka dapat terlihat dengan jelas. Rasakan perubahan ini adalah tempat yang paling aneh. Dalam perubahan yang luar biasa ini, mereka hanya merasa bahwa garis keturunan mereka tampaknya dimurnikan, dan bahkan memiliki perasaan evolusioner. Klan laut di bawah tingkat dewa, perasaannya lebih jelas. Tang San melayang di atas laut, dengan lingkaran emas samar menutupi tubuhnya,
terutama pola cahaya trisula emas di dahinya, yang membuatnya tampak seperti fitnah nyata. Untuk Raja Iblis tingkat atas seperti garis keturunan tingkat pertama ini, jika Tang San ada di darat, 1 lawan 1 seharusnya tidak menjadi masalah sekarang, 1 lawan 2 sangat sulit untuk dikatakan. Karena praktisi tingkat dewa lebih cepat darinya dalam hal pemulihan, dan itu adalah lautan kesadaran ilahi, itu masih berbeda. Tapi itu berbeda di laut adalah wilayah Tang San, dan di sini, kemampuan pemulihannya pasti tidak akan kalah dengan praktisi tingkat dewa manapun. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Terima kasih.